Kami dari kelompok 10 akan menerangkan terkait jarimah pembunuhan. Selanjutnya akan membahas terkait pengertian jarimah pembunuhan. Jadi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Adapun unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam yang pertama, menghilangkan nyawa seseorang, adanya perbuatan baik itu aktif maupun pasif dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama, yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala darahnya membunuh atau yang dalam istilah fikih disebut dengan masum adam atau terpelihara darahnya. Kemudian yang kedua, perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang. Dan yang terakhir yaitu bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ya, selanjutnya mengenai pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pun pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya. Jadi pembunuhan menggunakan alat yang sebenarnya dengan alat itu orang itu tidak bisa mati. Kemudian kok ternyata setelah digunakan alat itu kok mati. Nah, unsur-unsur pembunuhan semi sengaja itu ada 3 unsur dalam pembunuhan semi sengaja. Yang pertama adalah pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Yang pertama. Yang kedua, ada maksud penganiayaan atau permusuhan. Kemudian yang ketiga, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Jadi kalau tidak terpenuhi unsur 3 ini, maka tidak termasuk di dalam pembunuhan semi sengaja. Kemudian selanjutnya pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya, namun menyebabkan kematian seseorang. Jadi memang tidak ingin membunuh, tidak ada kesengajaan apapun, tapi ternyata menyebabkan orang itu mati, orang lain mati. Contohnya ada seorang yang melakukan penebangan pohon. Nah, orang menebang pohon tidak ada niatan untuk membunuh orang karena ingin menebang pohon. Nah, ternyata pohon yang ditebang itu tiba-tiba menjatuhi orang dan orangnya mati. Nah, maka itulah yang dinamakan pembunuhan karena kesalahan. Nah, unsur-unsur pembunuhan kesalahan itu diantaranya yang pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Yang kedua, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Jadi kalau sedikit ada unsur sengaja walaupun sedikit, maka itu nanti tidak masuk pada kesalahan. Kesalahan itu ketika tidak disengaja sama sekali. Kemudian sanksi dari pembunuhan. Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Ada 3, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Nah, hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah kisos. Yang dimaksud kisos itu apa? Kisos adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya. Jadi dibalas sesuai dengan setimpal dengan perbuatannya terhadap korban. Kemudian hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap jarimah pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja
adalah kisos, diat, takzir, puasa, dan pencabutan hak menerima warisan. Nah, syarat-syarat yang dimaksud tadi itu yaitu yang pertama, pelaku adalah seorang mukallaf. Mukallaf itu berarti sudah balik dan berakal. Kemudian pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Kemudian unsur kesengajaannya itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, kemudian yang terakhir, menurut ulama madhab Hanafi, pelaku pembunuhan itu melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jadi kalau menurut madhab Hanafi itu ada syarat perbuatannya itu dilakukan atas kehendak kemauan dirinya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain.